Shalom, senang sekali berjumpa kembali dalam program Waymaker. Kita akan dengarkan firman Tuhan dari kitab Amsal 25 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Nah, dari firman Tuhan ini saya beri tema penguasaan diri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dibutuhkan kerendahan hati untuk dapat mengendalikan diri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita melihat dan menjumpai ada banyak orang percaya yang hidupnya tidak menjadi batu penjuru, bahkan sebaliknya menjadi batu sandungan, sehingga menghambat orang lain datang kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kenapa seperti itu? Karena mereka memiliki kebiasaan yang kurang terpuji. Antara lain mudah marah, ucapan yang sia-sia dan tidak terkontrol. Suka membicarakan orang lain dengan hal-hal yang tidak baik, menghakimi dan lain sebagainya. Kedagingan mereka masih sangat dominan dan mereka tidak mampu untuk mengendalikan diri dan menguasai diri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pengendalian atau penguasaan diri adalah sebuah sikap dan prinsip yang tegas serta tidak ingin dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi atau tidak akan berkompromi terhadap segala perkara yang berlawanan dengan kebenaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pengendalian diri berkenaan dengan komitmen seseorang untuk hidup benar, membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik, disertai tekad dan keinginan untuk meninggalkan serta menanggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang membawa seseorang semakin menjauh dari jalan Tuhan. Saudara, memiliki pengendalian diri berarti berani berkata tidak terhadap segala hal yang bersifat kefasikan dan keduniawian. Saudara, firman Tuhan mengingatkan di dalam Titus 2:12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Saudara, oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan diri, dibutuhkan yang namanya kemauan, tekad, semangat, dan usaha yang keras. Artinya tidak gampang menyerah, saudara. Sekali gagal, bangkit lagi, lakukan lagi. Itu yang namanya usaha yang keras. Karena roh memang penurut, tetapi daging lemah. Pengendalian diri penting sekali bagi orang percaya, karena merupakan syarat utama dalam mengikut dan mengiring Yesus. Firman Tuhan berkata dalam Matius 16 ayat 24.
Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Sebagai orang-orang percaya, sudah seharusnya lah saudara mampu untuk mengendalikan diri dan menawan segala pikiran dan keinginan saudara kepada kehendak Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, 2 Korintus 10 ayat 15, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ketika saudara mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan sekalipun, bahkan di tengah situasi sulit dalam menghadapi orang-orang yang terkadang Tuhan izinkan untuk membentuk dan menguji saudara dan saya, harusnya memampukan kita untuk menunjukkan sikap pengendalian diri dan tetap memegang teguh nilai-nilai iman, sehingga melalui sikap dan perbuatan saudara, orang lain tidak lagi tersanjung, tidak lagi tersandung, bahkan kita menjadi batu penjuru. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 9 ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, mari mulai pagi hari ini kita mau sama-sama belajar untuk lebih memahami bahwa apapun masalah yang sedang dihadapi, tetaplah kendalikan dan kuasai diri saudara dalam segala keadaan, supaya melalui perbuatanmu terang Kristus nyata, sehingga banyak orang datang mencari Tuhan dan nama Tuhan semakin dipermuliakan, karena sesungguhnya Tuhan Yesus begitu mengasihi saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kuasailah dirimu dalam segala keadaan. Kalau melihat akhir-akhir ini keadaan, ada banyak hal mungkin yang membuat kita bisa kehilangan penguasaan diri karena tekanan, intimidasi, dan kesulitan-kesulitan yang ada. Apakah itu masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, dan sebagainya. Tetapi di dalam semua hal yang diizinkan oleh Tuhan terjadi di dalam hidupmu, firman Tuhan mengingatkan, kuasailah dirimu di dalam segala keadaan. Karena kalau saudara dapat menguasai dirimu, maka Tuhan pasti akan memberikan kekuatan kepadamu untuk dapat melewati berbagai rintangan, berbagai situasi-situasi yang sulit, dan memberikan kemenangan. Haleluya. Amin. Bapa, hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan. Apapun situasi yang sekarang terjadi di dalam setiap kehidupan umat Tuhan, hamba berdoa agar supaya mereka tidak kehilangan kendali, agar supaya mereka tidak menjadi
melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Hamba berdoa Roh Kudus Engkau tolong, supaya mereka dapat menguasai dirinya di dalam segala hal, dapat mengendalikan dirinya di dalam segala situasi dan keadaan, agar supaya umat Tuhan tidak menjadi batu sandungan, tapi sebaliknya umat Tuhan yang dapat menguasai diri menjadi batu penjuru, menjadi saksi Kristus, jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.